Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Safrida Dwi Damayanti, biasa dipanggil Safrida. Saya alumni dari Universitas Tanjung Pura. Saya berasal dari Kendal. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan 2022, bidang studi matematika, Universitas PGRI Semarang. Pendidikan Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa, mulai dari penjajahan kolonial Belanda hingga saat ini. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pendidikan pada masa kolonial Belanda banyak hal-hal menarik tentang pendidikan. Di antaranya, pendidikan sudah ada pada zaman kolonial dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pendidikan pada zaman kolonial menjadi langkah awal menuju kesadaran nasional akan pentingnya suatu pendidikan. Namun, pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan masih dibatasi, yaitu hanya orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Pada tahun 1853, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang mana sekolahan tersebut hanya diperuntukkan untuk calon-calon pegawai, yang artinya pendidikan saat itu hanya bertujuan untuk menjadi seorang pekerja, sehingga dapat membantu perusahaan-perusahaan demi keuntungan bangsa Belanda. Pada awal abad ke-20, sebagai akibat adanya gerakan kebangkitan nasional, terjadilah suatu perubahan pengajaran dengan memasukkan unsur kebudayaan bangsa dan agama ke dalam sekolah-sekolah. Contohnya seperti sekolah Islam. Baru pada tahun 1920, timbullah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru yang seakan-akan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Keinginan untuk merdekanya nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang menjadi pokok sistem pendidikan dan pengajaran. Sehingga pada tahun 1922 dibentuklah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman tersebut hadir menjadi sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Ki Hajar Dewantara menciptakan trilogi yang menjadi 3 hal ampuh dalam pelaksanaan pendidikan kita itu sendiri, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pendidikan itu sendiri memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu sendiri adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Lalu, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun pendidikan, anak-anak diberi kebebasan, namun pendidik memiliki peran sebagai pamong. Peran tersebut memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya sendiri. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan harus diluruskan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman adalah kodrat yang berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak untuk mencapai kodratnya sesuai alam dan zaman mereka. Maka, guru harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya anak itu sendiri.